Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Safana Nabila dengan NIM 19 12 500 855 dengan mata kuliah Desain UI UX kelompok AA. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proyek UAS yaitu membuat aplikasi dengan menggunakan metode design thinking. Design thinking adalah proses di mana kita berusaha memahami pengguna dan mendefinisikan kembali masalah untuk mendapatkan strategi dan solusi alternatif dari tujuan perancangan ini. Design thinking memiliki 5 tahapan. Yang pertama, empathize, kedua, define, ketiga, ideate, keempat, prototype, dan yang terakhir, tahap tes. Empathize. Dalam tahap ini, kita bisa menempatkan diri sebagai pengguna sehingga bisa mengetahui apa saja yang disukai atau tidak disukai pengguna, sehingga nantinya aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan pengguna. Di sini saya menggunakan empathy map. Empathy map yang pertama ada says and does. Says and does adalah apa yang dikatakan dan dilakukan oleh pengguna. Di sini yang pertama ada memilih menu yang terdapat di dalam aplikasi, lalu di sini ada kurang tersedianya pilihan menu di dalam aplikasi, pengguna dapat memberikan rating dan mereview terhadap jasa pengajar, pengguna mengatakan keutamaan harga dalam penyediaan jasa pengajar mengaji, lalu pengguna menginginkan membaca dan mendengarkan Al-Quran di mana saja yang sudah dilengkapi dengan tajwid yang benar, lalu kurangnya informasi seputar jasa pengajar mengaji yang baik. Setelah itu pengguna menginginkan jadwal sholat, dan arah kiblat saat sedang di luar lingkungan. Selanjutnya itu ada hear. Hear adalah apa yang didengar oleh para pengguna. Di sini yang pertama, informasi seputar promo harga jasa pengajar mengaji. Yang kedua di sini ada informasi yang disediakan di dalam menu yang tersedia di dalam aplikasi. Lalu di sini ada feel and things. Feel and things adalah apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh pengguna. Yang pertama di sini ada kenyamanan di dalam menggunakan aplikasi, lalu pelayanan jasa pengajar mengaji, lalu memikirkan review, selanjutnya memikirkan kevalidan informasi yang tersedia di dalam aplikasi, lalu memikirkan kekhawatiran jasa pengajar mengaji yang tidak sesuai dengan harapan, lalu waktu pemesanan jasa pengajar, lalu yang terakhir ada kesulitan mendapatkan rekomendasi jasa pengajar mengaji yang baik. Selanjutnya ini ada C. C adalah apa yang dilihat oleh para pengguna. Di sini yang pertama ada banyaknya masyarakat yang mengaji dengan ilmu yang belum tepat. Yang kedua di sini ada kurangnya informasi mengenai belajar mengaji dengan atau tanpa adanya bimbingan pengajar. Selanjutnya itu ada tahap define. Pada tahap ini, kita mengumpulkan informasi dan menganalisis pengamatan yang telah kita buat dan kita kumpulkan selama tahap empathize. Di sini yang pertama ada user menginginkan aplikasi untuk memudahkan untuk mendapatkan informasi seputar jasa jadwal sholat, arah kiblat, dan user dapat mendengarkan murotal Al-Quran, serta membaca Al-Quran yang tentunya memudahkan user ketika sedang dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, user menginginkan aplikasi untuk mempermudah mencari jasa pengajar mengaji yang baik agar mendapatkan ilmu yang sesuai dengan harapan yang diinginkan. Yang ketiga ada user membutuhkan harga yang relevan antara ilmu yang didapatkan dengan biaya yang dikeluarkan dalam pemesanan jasa pengajar mengaji. Tahap ideate. Pada tahap ini, desainer perlu menggambarkan solusi yang dibutuhkan. Output yang dapat dihasilkan biasanya berupa sketsa, main flow, dan flowgram. Di sini saya membuat flowgram. Dimulai ketika pengguna membuka aplikasi The Muslim Journey, lalu melogin akun dengan memasukkan username dan password, maka akan muncul tampilan menu utama The Muslim Journey. Selanjutnya, pengguna dapat memilih menu belajar mengaji, itu melihat detail belajar mengaji, lalu melakukan pemesanan, terus menunggu pemesanan jasa pengajar. Setelah itu, pengguna dapat mereview pelayanan jasa pengajar. Yang kedua, pengguna dapat memilih menu Al-Quran. Selanjutnya, pengguna dapat memilih ayat Al-Quran yang ingin dibaca berdasarkan surah atau juz, lalu nanti akan muncul tampilan ayat Al-Quran yang sudah dipilih. Yang ketiga, pengguna dapat memilih menu sholat yang nantinya akan menampilkan tampilan jadwal-jadwal sholat yang sudah dipilih. Selanjutnya itu ada, yang terakhir ada pengguna dapat memilih menu kiblat yang nantinya akan menampilkan arah kiblat sesuai dengan lokasi pengguna. Selanjutnya ini ada tahap prototype.
Pada tahap ini adalah suatu pengimplementasian dari ide yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Di sini ada tampilan login, di mana yang isinya pengguna dapat mengisi username dan password untuk melogin akun. Jika sudah, pengguna akan dapat melihat tampilan menu utama, dan di sini nanti ada pembuka, dan di sini ada nama si pengguna, selanjutnya ada lokasi si pengguna. Dan di sini disediakan berbagai pilihan menu, seperti menu murotal Al-Quran, menu sholat, belajar mengaji private, kiblat, dan menu-menu lainnya. Selanjutnya di sini juga disediakan berbagai macam promo yang ada di dalam aplikasi kami. Lalu di sini ada pilihan menu home, Al-Quran, profile, pesona, dan pengaturan. Jika si pengguna memilih paket belajar mengaji, maka tampilannya seperti berikut, yaitu disediakan berbagai macam paket belajar mengaji seperti paket belajar mengaji secara personal, belajar mengaji bersama keluarga, teman, dan paket belajar mengaji lainnya. Jika si pengguna memilih paket belajar mengaji bersama keluarga, tampilannya akan seperti di samping ini, yaitu disediakan di pemesanan paket, lokasi pemesanan paket, pilihan jadwal belajar mengaji, terus pilih preferensi pengajar mau pria atau wanita, dan metode pembayaran dapat melalui atau pembayaran lainnya. Lalu akan disediakan total harga dari paket yang sudah dipilih. Selanjutnya di sini ada tampilan menu sholat. Di sini ada tanggal, lalu di sini ada waktu terdekat menuju sholat, lalu di sini ada lokasi si pengguna. Dan di bawahnya ini ada waktu-waktu sholat yang sudah disediakan, seperti waktu imsak, waktu sholat subuh, waktu fajar, waktu sholat zuhur, waktu sholat asar, maghrib, dan isya. Selanjutnya di sini ada tampilan menu kiblat, di mana berisikan lokasi si pengguna dan arah kiblat saat pengguna mengakses aplikasi ini. Selanjutnya ini ada tampilan menu Al-Quran, yang mana di sini disediakan berdasarkan surah dan juz. Di sini saya menampilkan berdasarkan surah, yang terdiri dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan surah-surah lainnya. Selanjutnya itu ada tahap tes. Ini adalah tahap terakhir. Proses terakhir ini dilakukan untuk mendapatkan saran dari hasil prototipe yang sudah dibuat oleh tim desain guna memperbaiki kekurangan yang dirasakan pada saat tahap tes dijalani. Alasan saya memilih mendesain aplikasi The Muslim Journey, karena berdasarkan apa yang saya rasakan, pada saat ini banyak masyarakat yang ingin melakukan apapun serba praktis, seperti membaca dan mendengarkan Al-Quran dengan cara yang mudah didapatkan. Selain itu, masyarakat juga merasa bingung untuk mencari jasa pengajar mengaji dengan mudah. Oleh karena itu, saya membuat aplikasi The Muslim Journey untuk mempermudah masyarakat mendapatkan apa yang dibutuhkan seperti membaca dan mendengarkan murotal Al-Quran yang sudah dilengkapi pula dengan jadwal sholat dan arah kiblat, serta melakukan pemesanan jasa pengajar mengaji yang baik dimanapun dan kapanpun. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah dalam penuturan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budi luhur.